Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pemirsa, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu Bapak Ibu yang ada di channel YouTube kami, yaitu mengenai perbedaan gejala serangan antara Ganoderma dan rayap. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu diketahui untuk kebun yang ada di tanah gambut atau di lahan gambut itu menghadapi beberapa masalah hama dan penyakit. Ya. Baik yang masih baru maupun yang sudah generasi 2 atau lebih. Salah satu atau yang utama adalah serangan rayap, hama rayap, Coptotermes corvignatus. Kemudian yang kedua serangan jamur Ganoderma. Meskipun kadang masih generasi 1, tapi kalau di tanah gambut serangan begitu cepat. Hal ini disebabkan karena kelapa sawit di tanah gambut itu menghadapi cekaman yang cukup berat sehingga tanaman akan menjadi lemah, dan kalau tanaman lemah mudah terserang oleh jamur Ganoderma. Jawaban dari pertanyaan ini adalah bahwa gejala atau respon tanaman kelapa sawit terhadap kedua penyebab ini sama, baik yang Ganoderma maupun yang rayap. Kenapa sama? Karena yang dirusak adalah jaringan pengangkutannya, jaringan silimnya, sehingga respon kelapa sawit atau gejalanya menjadi sama. Gejala itu apa? Dimulai dari menguningnya tanaman tersebut karena terganggunya aliran air maupun nutrisi dari dalam tanah ke tanaman. Jadi ini yang pertama di atas itu, pertama gejalanya adalah menguning, nah, semua. Kemudian yang kedua, karena nanti semakin lama semakin berat, maka unsur hara yang dibutuhkan tanaman tidak tercukupi, makanya akan muncul gejala berikutnya seperti yang di belakang saya persis ini adalah gejala nekrosis atau bahasa umumnya mengering di bagian pelepah bawahnya. Inilah sebetulnya gejala serangan khas dari Ganoderma maupun rayap. Gejalanya sama. Oleh karena itu membedakannya bagaimana? Inilah pertanyaan yang utama. Jadi sebelum menjawab itu kita ke gejala selanjutnya. Jika serangan berat, maka tanaman tersebut juga bisa tumbang. Nah, tumbang ini gejalanya masih ikutannya sama. Nah, ini yang di belakang saya ini yang masih yang menguning tadi. Jadi rentetan urutan ini adalah perkembangan gejala serangan Ganoderma atau rayap. Tetapi yang saya sampaikan di sini yang di belakang ini gejala sebenarnya adalah gejala Ganoderma karena berdasarkan identifikasi yang ada. Tapi gejalanya sama. Saya hanya menunjukkan bahwa gejalanya sama. Tapi kenyataan yang di belakang ini adalah Ganoderma. Jadi untuk membedakan itu bagaimana caranya? Adalah dilihat tanda serangannya. Ya. Tanda itu maksudnya apa? Tanda itu adalah, tanda serangannya adalah makhluk hidupnya yang ada di tanaman tersebut. Harus dicek, harus dilihat. Dilihat, didatangi apa yang terjadi. Nah, jika ya
ditemukan tubuh buah Ganoderma, berarti itu adalah Ganoderma. Jika yang ditemukan itu adalah rumah-rumah rayap beserta rayapnya, maka penyebabnya dipastikan bahwa itu rayap. Pertanyaannya, Pak, apakah bisa yang terserang satu tanaman dengan penyebab yang dua yang berbeda? Bisa jadi. Ya, jadi sudah diserang Ganoderma dan diserang rayap. Kemudian selain itu, membedakan gejala ini dan tanda tadi untuk memastikan, yang penting adalah pengelolaan berikutnya adalah dengan melihat distribusi serangan. Serangan sebenarnya awalnya mengelompok, karena kan dari tanaman ke tanaman lain, penyebaran Ganoderma sama, penyebaran dari rayap juga sama. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kecepatannya. Jadi kalau yang hama ini cepat. Cepat. Berapa cepat? 3-4 hari sudah bisa menular. Kalau Ganoderma membutuhkan waktu tahunan dan belum tentu yang sekelilingnya yang dekat itu terserang jamur Ganoderma. Tetapi kalau rayap memang karena pindah dekat yang jaraknya sekitar 9 meter itu 3-4 hari sudah bisa melakukan penularan infeksinya apa ke sana. Sehingga dengan kecepatan 3-4 hari ini dalam sensus menjadi penting. Ini khusus untuk rayap. Jadi sekaligus ini tukang sensusnya, tukang tellingnya, selain sensus menentukan rayap, di belakangnya harus diurutkan tim pengendaliannya. Jangan sampai cuma sensus tapi semakin melebar karena 3-4 hari nanti terjadi penularan tanaman yang lain karena rayap ini. Jadi itu dua ya cara membedakannya, gejalanya sama tapi kemudian dilihat tandanya, yaitu ada alur-alur tanah atau rayapnya ataupun tubuh buah Ganodermanya. Yang kedua adalah kecepatannya. Kecepatannya kalau 3-4 hari berarti rayap. Kalau Ganoderma agak lama. Nah, itu perbedaannya. Tapi dengan perbedaan tadi dengan cara sensus untuk yang rayap, nah, itu adalah diikuti dengan tindakan berikutnya yaitu pengendalian. Pengendaliannya seperti apa? Kalau sudah terdeteksi adanya rayap, makanya dilakukan actionnya. Yaitu apa? Satu, dibersihkan rumah-rumah rayapnya ada dan yang naik ke atas, kemudian yang di bawah juga dibersihkan. Kemudian sekelilingnya itu diaplikasikan termitisida. Caranya disemprot dan disiramkan di piringan dari tanaman kelapa sawit kita. Jadi itu pentingnya kita identifikasi dan kecepatan aksi dari identifikasi tersebut supaya apa? Tidak terlambat. Karena kasus ini banyak terjadi di tanah gambut. Karena tanah gambut tadi kita ulangi banyak permasalahan dan salah satu hama penyakit yang utama itu ini tadi. Nah, Ganoderma sama rayap. Demikian pemirsa, mudah-mudahan keterangan ini bisa membantu petani kelapa sawit atau stakeholder kelapa sawit dalam budidaya kelapa sawit, terutama pengendalian rayapnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.